Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Firmanku. Anjir, bukannya aja udah keren barusan. Jangan dong. Kita kesempatan kali ini akan membahas sesuatu hal yang baru. Di konten Firmanku. Nyerepet ke situ dong. Untung konten. Infonya konten. Nah, kita akan baca puisi sama konten cover lagu gitu. Basi banget sih, basi. Nah, untuk lebih nge-refresh kalian semua, kita akan ngebahas tentang segmen yang baru. Namanya segmen basa-basi. Bahas tradisi. Ulang. Basa-basi. Bahasa serah, bahas situasi. Oke banget sih. Itu barusan nonton bayaran ya. Bayar rokok batang. Langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang tokoh, sastrawan, teatrawan, dan pokoknya banyak sesuatu yang ditempelkan kepada dirinya saking banyaknya dia berkompeten di dalamnya ya. Yaitu Gak jelas anjing. ya pokoknya gitulah. Anjing. Yaitu seorang W.S. Rendra. Tepuk tangan dong. Tangan anjing. Ya, kita akan ngebahas tentang W.S. Rendra. Dimana W.S. Rendra ini kan orang terkenal, orang terpandang sebenarnya. Orang yang banyak lah dedikasinya dia kepada Indonesia, kepada kita anak-anak bangsa. Cuman kayaknya akhir-akhir ini udah agak terlupakan gitu oleh kaum-kaum milenial. Nggak cuma Rendranya, bahkan sampai ke karya-karyanya. Kalau dulu kan di pelajaran-pelajaran SD, SMP kita pernah bersinggungan sama karya-karya beliau gitu. Nah, untuk lebih mengingat lagi tentang beliau, makanya kita ngebahas beliau dengan ya cara santai gitu, ngopi, ngerokok. Telah hadir di samping saya, yaitu seorang abdi kata negara. Kok garing anjing, woi. Goblok. Abdi. Seorang mahasiswa UIN yang sebentar lagi akan diwisuda. Asik. Lah di wisuda enggak, Bang? Oke, jangan dibahas. Amin. Kita akan ngebahas tentang W.S. Rendra dan karyanya. Terutama karya yang sempat saya bacakan di konten saya sebelumnya. Kok saya anjing? Gua dong. Maaf pemirsa. Gua. Oke, Abdi, menurut lu gimana sih? Rendra menurut lu yang lu tahu? Wah, Rendra. Lu jangan ikutan grogi, gua doang. Rendra nama besar yang sangat pengaruhnya sangat bukan cuma di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Banyak puisi-puisinya atau bahkan naskah-naskah dramanya itu diterjemahkan atau bahkan dipentaskan di luar negeri. Jangan kan kayak sastrawan atau seniman teater, di luar itu pun semua orang kayak kenal Rendra gitu. Kayak ibu gua kenal Rendra, bapak gua almarhum udah kenal Rendra. Keren banget. Iya, pokoknya dia emang terkenal banget sih. Emang harus kenal. Sampai segitunya harusnya ya. Iya. Cuman betul, kan betul. Yang miris kalau kita ngelihat kondisi kita hari ini, Rendra seperti dilupakan gitu. Wah, sumbangsinya gede banget Rendra buat Indonesia ya, buat apalagi di bidang kesusastraan atau ke perteateran dan segala macamnya. Itu kan sumbangsinya sangat besar gitu. Pendidikan moral, pendidikan budaya, pendidikan mental gitu ya. Anjing. Keren banget ya pembahasan gue. Rendra TNI ya? Siapa? Makanya kita bikin konten ini sebenarnya mau ngejelasin ke orang-orang kayak dia, teman kita sendiri aja masih belum tahu. Masa Rendra TNI anjir. Tadi kan katanya ini mengajarkan kita untuk cinta Indonesia. Bukan cinta Indonesia, kritis terhadap keadaan. Keadaan Indonesia. Kan suatu bangsa itu dibangun atas kekritisan masyarakatnya, Bos. Jadi iya betul, negara itu akan selalu berkembang kalau masyarakatnya itu kritis dan pemerintahannya menerima.
Nah, Rendra di fase itu tahun 50, 60-an, 70-an itu lewat puisi-puisinya itu sangat kritis terhadap situasi Indonesia gitu. Situasi di lingkungannya. Akhirnya ya konsekuensinya adalah si Rendra ini keluar masuk penjara dong. Itu konsekuensi dari sikap kritisnya dia yang dia tuangkan, entah itu lewat puisinya, entah itu lewat dramanya gitu. Sampai segitunya ya. Ya. Beliau sebenarnya apa yang dia tulis, apa yang dia lakukan dengan teaternya misalkan adalah kegelisahan dia sendiri, cuman ketika dia menuliskan kegelisahan itu Serius banget gila. mencakup kegelisahan orang banyak anjir. Galer. Oh, kameramen kita galer anjir. Jangan begitu dong. Langsung anjing. Bang, gue mau nanya nih. Ya. Rendra sama Mandra saudaraan nggak sih? Kan ada dera-deranya tuh. Satu marga kali ya? Rendra loh, jangan dibuat main-main. Enggak, saya nggak main-main, saya nanya. Kan saya milenial yang nggak tahu siapa-siapa. Iya. Kan Rendra sastrawan zaman dulu kan otomatis saya nggak kenal siapa beliau. Makanya saya nanya nih. Saya kan pernah nonton ini film nonton film Sidul. Anjing. Beda. Oh beda. Beda. Oh, gue kira tuh ada hubungan darah sama Mandra. Kalau Mandra Betawi kan. Betawi. Kalau Rendra itu dia putra Solo. Oh, orang Solo. Lahir di Solo, besar di Solo. Kemudian pendidikan di UGM Jogja. Terus kemudian tahun 86 kalau nggak salah ya, pindah ke Jakarta. Setelah dari Amerika. Iya, dia sempat sekolah di Amerika ya. Sempat sekolah di Amerika, kemudian pulang ke Indonesia, bikin bengkel teater Rendra. Twist. Ternyata Rendra emang orang gokil juga ya. Gokil banget. Gokil banget. Oke, lanjut. Kita ngebahas Rendra dan puisinya. Sekarang puisinya yang berjudul Kangen itu pernah gua bawain tuh, pernah gua bacain. Terus banyak orang juga ngebacain sebenarnya, bahkan ada yang sampai hafal mungkin. Nah, masalahnya kira-kira puisi Kangennya Rendra ini ngebahas tentang apa sih? Aduh, berat banget ya. Iya. Iya. Rendra selain juga berkecimpung. Anjing. Biasanya habis sidang kayak gini. Iya, masuk. Sidang Jumat. Dia juga sastrawan gitu ya, sastrawan besar Indonesia dan segala macam, dengan banyak karya-karyanya. Salah satu karya puisinya yang juga semua orang yang pernah jatuh cinta dia akan tahu puisi ini gitu. Puisi Kangen ya. Puisi Kangen itu tentang gimana sih liriknya? Kau tidak akan pernah mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Nah, Anjing. Kayaknya dalam banget ya maknanya. Iya. Kalau menurut lo apa? Tadi gue belum baca juga. Harus persiapan dong. kau tak akan mengerti bagaimana kemerdekaanku menghadapi. Bagaimana kesepianku menghadapi iya kemerdekaan tanpa cinta. Kau tidak akan pernah mengerti bagaimana lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisau. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Apabila aku dalam sepi dan kangen, itulah berarti aku tunggu tanpa apa. Anjir. Apa coba yang kelepek-kelepek? Rendra emang anjir. Iya. Itu udah kayak apa ya, kalau menurut gue ya, puisi itu ya, banyak orang yang menginterpretasikan puisi itu kayak buat ya emang juga masuk terhadap situasi-situasi percintaan anak muda gitu kan, kayak lagi kangen sama pacarnya, terus atau interpretasi lain tentang seorang yang jatuh cinta tapi yang lain tidak jatuh cinta gitu. Jadi bertepuk sebelah tangan, kangen, nggak ketemu dan segala macamnya. Banyak interpretasi kayak gitu. Makanya kayak kata-kata yang keluarnya itu sangat dahsyat gitu. Kau tidak akan pernah mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Nah itu juga di lirik itu juga kayak menggambarkan situasi. Mungkin pada saat itu ya, pada saat puisi itu ditulis, kayak situasi si Rendra itu masih merasa tidak merdeka gitu. Masih memperjuangkan kemerdekaan entah dia sebagai
masyarakat ataupun kemerdekaan dia secara eksistensial gitu. Jadi dia merasa nggak merdeka, terus kesepian, dan tidak ada seorang pun yang tahu tentang kesepiannya gitu. Anjir, keren banget sih. Menurut gua itu puisi udah lama banget, cuman relate-nya sampai hari ini. Iya betul. Kau tidak akan lirik yang keduanya tuh, kau tidak akan pernah mengerti lukaku karena cinta telah sembunyikan pisau. Tapi lu tahu gak, Bor? Maksudnya Rendra nulis puisi kenangan ini di masa apa gitu? Mungkin dia lagi jatuh cinta, atau dia lagi emang keadaan Indonesia yang lagi nggak baik, atau di masa lagi apa tuh? Kalau perkiraan? Iya, gue nggak tahu persis sih. Kan gue baru-baru ini lahirnya. Gitu. Bahkan gue nggak pernah ketemu langsung sama Rendra gitu ya. Kita nggak pernah ketemu ya. Cuman baca-baca karyanya doang. Dia udah wafat dan segala macam. Iya, ini hanya menerka-nerka interpretasi pribadi gua gitu. Iya, makanya juga tadi kan dijelasin sama Abdi juga, interpretasi orang beda-beda gitu. Ada yang menginterpretasikannya kepada rakyat yang merindukan kemerdekaan di saat merdeka gitu. Indonesia udah merdeka nih, cuman si orang ini ngerasa nggak merdeka gitu. Entah itu karena lingkungannya, entah itu karena sesuatu, pokoknya intinya di luar dari dirinya yang dia ngelihat belum merdeka gitu. Wah, ini kalau menurut gue nih kompleks banget nih. Kompleks ya? Iya, gue bilang kompleks karena gini loh. Jadi kayak situasinya secara keadaan dia tidak merdeka mungkin pada saat itu ya. Terus karena kan masih Soeharto juga waktu itu ya. Iya. Barangkali itu juga yang mungkin. Iya betul. Terus situasi keadaan di luar dirinya gitu. Terus situasi keadaan di dalam dirinya juga tidak merdeka, merasa terkungkung, merasa terapa gitu, merasa terintimidasi dan segala macamnya sama negara segala macam. Terus abis itu dia lagi jatuh cinta. Wah, itu dia di penjara atau diapain nggak tahu ya. Puisi itu lahir dari mana gitu. Cuman situasinya pasti kayak gitu. Lo lagi nggak merdeka, lagi dijajah sama orang, terus juga lu juga tidak merdeka sebagai pribadi, kemudian lagu jatuh cinta gitu, dan cintanya bertepuk sebelah tangan, bos. Sakit sih. Sakit. Kompleks banget. Kompleks banget ya. Itu yang liriknya itu loh bagus banget, yang kau telah menjadi racun bagi darahku. Itu keren banget. Wah. Itu interpretasi gua tentang puisi itu. Sama mungkin ya itu kan gambaran interpretasi orang, terus bahkan lu sampai juga menginterpretasikan puisi Kangen menurut lu barusan juga. Sekarang kira-kira Tapi ada tambahan nih. apa? Gue pernah juga baca ada beberapa orang yang menginterpretasikan bahwa puisi itu adalah puisi religius. Anjir, Buat Tuhan. kayak gitu. Karena kau di kalimat pertama K-nya itu K besar. Bisa jadi. Terus dia pakai engkau juga gitu kan. Jadi emang dia mencurahkan, karena pada saat itu kan dia transisi dari perpindahan agama gitu ya. Mungkin situasi-situasi kayak gitu. Iya, dia kan mualaf ya. Mualaf. Oh, mualaf. Ganti siapa namanya? Ahmad Rendra. Baca dong, makanya baca. Kan nggak tahu. Saya kan milenial yang modern banget, jadi tidak pernah membaca karya-karya sastrawan zaman dahulu. Bohong, bercanda. Tapi mungkin itu ya ajaibnya, gue bilang ajaibnya sebuah puisi itu. Kita bebas, pembaca bebas menginterpretasikannya dan gak ada yang salah. Betul. Karena menurut Roland Barthes, ya karya itu bakalan udah jadi milik pembaca, dan penulis akan, ya dia mati bilang. Lu tahu Roland Barthes? Nggak tahu. Ini Roland Barthes. Ini Roland bro. Maaf. Roland, Itu bukan, itu terminal bangsat. Ini Roland yang benar. Goblok juga nih. Roland sama Katembat. Iya. Iya, menurut gue sampai segitunya gitu, kita bisa bebas menginterpretasikan sebuah karya, bahkan puisi pun seperti itu. Menginterpretasikan sebuah karya. Ya ini
yang menurut gue juga Oh, penting, saudara. puisi kangennya Saudara. Rendra ini juga relate-nya tuh sampai sejauh mana sih untuk Enggak, tapi untuk sebelum permasalahan. itu lu membacain puisi itu interpretasi lu sendiri apa? Nah, bener. Ya, Iya, dari tadi lu komen-komen doang nih, nanya dulu. Nanya mulu. Iya. Kan lu yang baca. Iya. Kita tuh di bawah lu tuh. baca puisi itu kan biasa dalam banget ya. Iya, Betul. biasanya gak asal baca kayak gua gitu. Iya. Gua kan sebagai pembaca dari luar doang nih, ini pembaca dari dalam. Kalau gue kan yang milenial banget, kalau baca ya sekedar baca aja gitu. Gak pernah gue pengen mendalami siapa ini yang nulis gitu. Iya. Yang penting gue ngerasa keren aja, milenial gitu loh. Kalau lu gimana? Ya kalau gua ngebaca puisi kangennya Rendra pada saat itu untuk mengobati rasa kangen gua terhadap kampung halaman, kepada orang-orang yang gua sayang juga. Karena situasinya gua waktu itu kan udah berapa bulan gitu. Gua di sini sebagai orang perantauan dan merindukan orang-orang yang lama nggak gua temuin, entah itu keluarga, terus kampung halaman gitu-gitu. Iya. Sampai akhirnya ya kayaknya ini gua banget nih hari ini gitu waktu itu. Ini dalam itu ya. Parah. Jadi bisa dicocokologi nama apapun ya, keadaan apapun gitu ya. Betul. Makanya puisi itu dibaca sampai hari ini karena masih sangat relate. Relate. Oh, dengan kejadian apapun ya. Iya, puisi yang melintasi zamannya gitu loh. Hmm. Dari zaman kapan sampai zaman kapan. Secara pahala itu apa ya gue manggilnya? Enggak tahu. Om Rendra ya almarhum gitu ya, almarhum itu pahala ngalir terus karena kan karyanya kan selalu dibaca. Kalau ini selalu diamalkan mungkin. Banyak secara- orang yang tergugah lah. Oh. Secara fikih siasah gitu. Ya gitu wih. Ngeri. Ditilik secara syariah. Syariah milenial. Gue kan tadi bahasnya secara sastra, secara filsafat Iya. gitu kan. Lu kan fikih siasah barusan. Waduh, itu tentang kawin aja. Jauh Anda. Jauh dong. Gitu lanjut ke Nah. pertanyaan relate-nya untuk keadaan saat ini kan lagi pandemi, lagi orang-orang social distancing. Terus kemarin-kemarin sampai work from home gitu kan. Kira-kira relate-nya di mana puisi ini? Wah, itu gua baca puisi itu lagi setelah kemarin tuh di rumah aja gitu kan pas pandemi gitu isolasi diri, isolasi mandiri, gue baca lagi puisi, wah puisi ini gua banget anjir. Jadi nggak bisa ketemu sama teman-teman, nggak bisa ketemu sama gebetan atau mantan gebetan gitu, terus jauh gitu segala macem kan, kangen pasti. Lu kangen nggak sih pas pandemi? Parah. Kangen kan? Parah. Mantan. Sama mantan gitu. Tidak. Saya takut ketahuan. Iya pasti kangen sama keluarga, apalagi yang ngekos terus nggak bisa pulang gitu kan. Terus apalagi yang rantau nggak bisa pulang kampung, terus di kosan juga nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa kemana-mana, kangen banget gitu segala macem. Itu puisi dapat banget relate gitu untuk dibacakan gitu. Kayak kita kan juga kemerdekaan kita kayak dirampas gitu loh oleh situasi ini. Kemarin-kemarin tuh kayak kita nggak punya kemerdekaan belas untuk ngapa-ngapain gitu, Iya, untuk iya. keluar, untuk ngopi, untuk sekedar salaman aja nggak boleh gitu kan. Silaturahmi. Dan itu adalah kau tidak akan pernah mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Tanpa cinta. Udah pandemi, Oh iya. nggak punya cowok, cewek. Waduh. Jadinya coli. Gitu. Itu relate banget situasi beberapa bulan terakhir nih. Lu ngerasain kayak gitu gak sih? Puisi Banget, banget. Heeh. Jadi puisinya Rendra, terus kemudian Rendranya sendiri, menurut gua nggak bisa gitu aja dilupain sama milenial kita hari ini ya. Menurut gua udah jadi sesuatu yang terlupakan gitu Rendra sama karya-karyanya, padahal dia tuh sama karya-karyanya masih hidup sampai sekarang dan relate banget gitu. Iya. Jadi kayak biar konsumsi literate. Kita nggak cuma status WA gitu kan. Tuh. Banyak kan milenial sekarang tuh kayak gitu. Iya. Dia nyatut kata-kata puisi tapi dia
nggak tahu siapa sosok Nah, penulisnya kayak yang gitu. kurang ajar banget begitu sekarang yang terjadi. Lu bisa juga kalau misalkan lagi pandemi nih nggak bisa ketemu cewek lu, nggak bisa ketemu mantan atau siapa gebetan atau orang yang lagi dikejar, bisa kirimin puisi itu tuh. Nyes banget ya, nyes. Nyes banget itu. Relate. Keren banget puisi itu. Mungkin itu aja dulu kali ya pada kesempatan segmen basa-basi kita kali ini. Intinya adalah ya seorang tokoh sebesar Rendra dengan karya-karyanya yang udah banyak misalkan di dunia perpuisian, penyairan, keteateran, kebudayawanan, dia tuh sosok yang gede banget gitu. Menurut gue sayang aja kita sampai ngelupain dan bahkan bukan ngelupain, bahkan belum tahu gitu. Iya betul. Kalau cuma ngelupain mah berarti dia pernah tahu. Nah. Yang parah nggak pernah tahu. Nggak pernah Nah, tahu. itu sih yang kacau. Jadi mungkin itu aja dulu teman-teman. Iya, tapi namanya basa-basi ya. Namanya Ini basa-basi. basi doang. Iya, Iya, bahasa jadi- basi. Iya, yang gua tahu doang. Heeh. Yang kita tahu doang. Kita juga nggak berani menyimpulkan bahwa obrolan kita ini tentang apa, dan ya biarkan kalian aja nyimpulkan. Oke? Sip. Mantap. Pokoknya jangan pernah dianggap serius ya tadi obrolan-obrolan. Lucu-lucuan aja ya. Yang penting ada sedikit lah yang bisa kita petik kali ya dari obrolan kita. Oke, jangan lupa untuk terus nontonin konten Firmanku. Akan banyak hal di dalamnya. Ini konten segmen baru yaitu tentang basa-basi, dan kita nantikan konten-konten Firmanku selanjutnya. Tetap